Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Maya Claudia. Di sini saya akan membahas tentang hubungan interpersonal. Nah, bagi yang belum tahu apa itu hubungan interpersonal adalah karakteristik sosial yang mewajibkan kita sebagai individu untuk menjalin sebuah relasi, sehingga akan terjalin sebuah ikatan dengan perasaan timbal balik dalam pola suatu hubungan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa hidup dengan sendiri, dan kita tentunya perlu orang lain dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita sebagai makhluk sosial harus berupaya menjalin relasi dengan orang lain. Selanjutnya, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya sewaktu SMA terkait hubungan interpersonal. Ketika saya SMA, saya memiliki 2 orang teman. Kita berada di kelas yang sama mulai dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Kami mengenal satu sama lain semenjak masa orientasi sekolah atau MOS. Kemudian, kita saling berkenalan satu sama lain. Kita menanyakan nama, asal sekolah, alamat rumah, hingga kita akhirnya bertukar nomor telepon hingga sosial media. Setelah saya berkenalan, kemudian saya sempat mengeluhkan bahwa saya ingin masuk ke program bahasa Indonesia, tetapi program tersebut sudah dihapuskan karena peminatnya hanya sedikit, tidak sampai 1 kelas, jadi program tersebut dihapus. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih program IPS. Dilihat dari kepribadian, saya termasuk orang yang sedikit tenang, tetapi saya juga orang yang mudah bergaul. Sedangkan teman saya adalah orang yang cerewet dan tidak bisa diam. Namun pada seiring waktu, kita dapat menerima dan menganggap bahwa kekurangan dan kelebihan kita dapat melengkapi kita dalam pertemanan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa menggunakan bahasa informal. Kami sering mengobrol, entah itu hanya sekedar menanyakan tugas, hingga mengobrol biasa, entah itu secara langsung atau melalui WhatsApp. Saya juga sering membagikan keluh kesah saya kepada mereka, entah itu sesuatu hal yang membuat saya bahagia, hingga sesuatu hal yang membuat saya sedih. Seperti saya menceritakan tentang orang tua saya yang mengomeli saya karena saya pulang sekolah kemalaman, hingga saya menceritakan orang yang saya sukai kepada mereka. Kedua teman saya selalu menjadi pendengar setia saya ketika saya sedang susah, sedang bahagia, atau sedang biasa saja. Mereka selalu mendengarkan apa yang saya ceritakan. Tetapi mereka juga sering memberi masukan yang baik kepada saya. Pada saat itu, salah satu dari teman saya termasuk orang yang kuat dan tidak pernah terlihat sedih walaupun banyak masalah yang dihadapinya, karena mungkin dia tidak mau melihat temannya kesusahan kali ya karena masalahnya. Tetapi berbeda dengan teman saya yang satunya lagi, dia termasuk orang yang sedikit lemah tapi cerdas. Dia gimana ya nyeritainnya, dia itu orang yang lemah tapi bukan lemah, dia itu sifatnya itu kalem gitu loh. Dia itu sifatnya kalem dan dia itu orangnya lemah lembut dan berperasaan banget gitu, gak tegaan gitu orangnya. Pernah dia bersedih sepanjang hari waktu sekolah. Kemudian aku dan temanku menanyainya kenapa dia bersedih. Ternyata dia sedang bertengkar sama ibunya. Mendengar hal itu, saya dan teman saya berupaya untuk menghiburnya agar dia tidak bersedih lagi. Dan sebaliknya, mereka pernah menunjukkan perhatian dan rasa iba kepada saya pada saat saya kehilangan HP saya.
dan mereka juga memberikan beberapa nasihat kepada saya agar saya dapat menjaga barang dengan hati-hati dan tidak sembarangan menaruhnya, karena saya termasuk orang yang teledor. Pada saat itu mereka juga pernah mendukung saya pada saat saya mengikuti lomba Hari Kartini di sekolah, karena saya dipercaya untuk mewakili kelas pada saat itu. Meskipun saya tidak berhasil memenangkan lomba tersebut, tetapi mereka tetap memberikan semangat kepada saya bahwa saya akan menang pada lain waktu. Sebagai teman dekat sekaligus teman satu kelas, kami juga sering belajar bersama. Dan bila ada tugas, kami sering membagi tugasnya bersama agar tugas tersebut cepat selesai. Saya sering belajar melalui ringkasan yang teman saya buat, dan kita sering membahas materi bersama hingga hal tersebut membuat saya terpacu untuk giat belajar. Di dalam cerita tersebut, antara saya dan teman saya terdapat indikator dari hubungan interpersonal, yaitu yang pertama, mengenal secara dekat. Mengenal secara dekat artinya di antara pihak-pihak tersebut dapat mengenalnya secara dekat, seperti menanyakan nomor telepon, alamat rumah. Di dalam cerita tersebut, pada saat saya berkenalan dengan kedua teman saya menanyakan nama mereka, nomor telepon mereka, bahkan alamat mereka. Nah, ini termasuk indikator hubungan interpersonal bahwa saya ingin lebih dekat mengenal teman saya. Yang kedua, saling memerlukan, yaitu saling menguntungkan secara dua arah dan saling memerlukan. Saling memerlukan dapat menjadikan pengikat dalam hubungan interpersonal. Dalam cerita tersebut terdapat bahwa saya dan teman saya saling memerlukan untuk mendukung satu sama lain. Terlihat bahwa saya memerlukan teman saya untuk mendukung dan menyemangati saya, dan sebaliknya teman saya juga memerlukan saya untuk mendukung dan menyemangatinya. Yang ketiga, pola hubungan antar pribadi. Pola hubungan interpersonal ini ditandai dengan pemahaman sifat-sifat di antara satu sama lain. Masing-masing pribadi harus saling terbuka sehingga dapat menerima perbedaan sifat satu sama lain. Perbedaan sifat bukanlah penghalang untuk kita menjalin relasi. Perbedaan dapat menjadikan kita peluang bahwa kita dapat mengisi kekurangan dan kelebihan dari seseorang tersebut. Di dalam cerita saya termasuk pribadi yang sedikit tenang, tetapi saya juga pribadi yang suka bergaul. Berbeda dengan teman saya yang memiliki kepribadian cerewet, suka bicara, dan tidak bisa diam. Kita berteman tanpa memandang pribadi masing-masing. Kita dapat menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga kita dapat mengisi kekosongan kita. Dan yang keempat, terakhir adalah kerjasama. Kerjasama akan timbul jika mereka menyadari bahwa memiliki kepentingan yang sama. Pada cerita saya, kami memiliki kerjasama pada saat kami mengerjakan tugas, yaitu saling membagi tugas agar cepat selesai. Saya kira itu saja tentang hubungan interpersonal dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.